Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jadi sore ini saya mau coba buat video lagi ya. Mau tes mic baru sih sebenarnya ya. Saya mau coba jalan dulu, jalan kemana aja lah ya sore-sore ini. Masih di sekitaran Bandar Lampung teman-teman semua ya. Jadi sebelum kita tes ambil gambar, kebetulan bensin motor udah kedap-kedip ya. Jadi kita coba isi bensin dulu di pom bensin teman-teman ya. Jadi sore ini saya itu pengen ngetes mic kamera saya, karena saya baru beli micnya kan. Micnya juga mic murah ya, bukan mic mahal. Karena kalau misalnya kita nggak pakai mic, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu, kalau misalkan action cam itu nggak tambah mic eksternal, itu bunyinya bakalan kalah dengan angin ya. Walaupun action camnya sudah dilengkapi dengan yang jelas apa sih, picture yang buat meredam angin itu ya, wine apa gitu teman-teman ya. Pokoknya itulah ya, saya juga kurang paham bahasa Inggrisnya. Kalau kita nggak tambah mic eksternal, itu bakal kalah dengan angin dan kemungkinan suara kita bakalan nggak terdengar. Dan apa yang kita omongin yang pastinya nggak bakalan sampai ke yang mendengar ya teman-teman ya. Oke, jadi gimana kelanjutannya, ikutin terus teman-teman ya. Dan sementara kita mau cari bensin dulu. Kita putar arah dulu di depan ya, karena memang udah ada pengkolan dan putar palanya agak jauh ke sana teman-teman ya. Ya teman-teman, bomnya udah di depan, udah deket lagi ya, sebelah kiri. Kita rencananya mau isi pertalite aja deh ya. Ayo Pak, Bapak mau kemana nih? Saya serobot nanti kalau lama-lama. Baik. Oh, Bapaknya nggak isi bensin ternyata guys. Tadi ya, isinya cukup 25.000 aja isi pertalite, dan kita bakal lanjutin tes mic-nya teman-teman ya. Lanjut aja, kita berangkat. Oh ya, helmnya belum ditutup, suaranya masih masuk ya kan. Kita rencananya mau jalan kemana nih ya sore-sore kayak gini ya teman-teman ya, sembari tes mic, sembari jalan-jalan gitu kan. Asiknya kemana ini? Daerah Bandar Lampung yang belum terjamah juga nggak mungkin ya. Kita orang Bandar Lampung masa belum terjamah semuanya gitu kan. Saya mau ke arah mana ini anaknya ya? Mau ke arah kanan itu mau ke arah Karanganyar teman-teman ya. Terus sebelah kiri mau ke arah Jalan Pagar Alam lewat Untung Suropati, tapi kayaknya udah keseringan dan udah bosan juga.
Kalau mau lihat yang hijau-hijau gitu kan, kalau mau lihat yang buat mata tuh seger gitu kan, kita harus ke sebelah kanan teman-teman ya, ke arah Karanganyar. Di sana banyak pesawahan yang jelas, banyak hijau-hijau juga gitu kan. Dan kebetulan ini habis hujan, suasananya yang jelas sahdu gitu kan. Tapi yang jelas kita harus muterin ini dulu, kita harus lewat flyover, karena kalau mau ke arah Karanganyar dari arah Soekarno-Hatta ya kita harus lewat flyover teman-teman ya. Cek dulu spion sebelah kanan, ada mobil nggak dari belakang, ada motor nggak, ya langsung aja nanggal kanan teman-teman ya. Lanjut aja, kita naik flyover ke atas. Ini namanya flyover Untung, jadi karena jalannya jalan Untung Suropati, dan flyovernya juga otomatis namanya flyover Untung Suropati. Di bawah itu jalan lintas teman-teman ya, dan di bawahnya lagi, di bawah flyover ini ada pasar teman-teman. Mantap. Lanjut aja ke bawah, kita lurus teman-teman ya, mau ke arah Karanganyar sih ya. Jaraknya agak lumayan jauh ya teman-teman ya, adalah berapa kilo ya, saya juga nggak pernah ngitung. Tapi yang jelas kalau mau ke arah sana, mau ke arah yang tempat hijau-hijau, yang mau banyak sawah, yang mau banyak hutan, tapi tidak hutan full juga ya, hutannya juga sedikit gitu ya. Pokoknya ada tanaman-tanamannya tidak habis lah ya, pokoknya tanaman-tanaman yang besar-besar gitu, yang gede, yang tinggi-tinggi gitu ya. Kita harus ke arah sana teman-teman ya. Oke teman-teman, karena daerahnya ya cukup jauh gitu ya, dan saya di tengah perjalanan berubah pikiran, karena sebelumnya saya belum pamit ya teman-teman ya sama Yang Mulia Agung, para bocil-bocil gitu kan. Jadi kalau saya belum ngomong dan saya pergi kemana aja tanpa pengetahuan mereka, ya nantinya pasti bakalan marah gitu, ngambek gitu ya. Dan saya juga nggak bilang sama istri kalau saya mau keluar gitu kan ya, padahal cuma sekedar tes mic aja sih. Makanya saya putusin, jadi adalah saya muter aja ke tempat yang lebih dekat gitu kan, nggak perlu ke daerah sana. Lain waktu aja lah, kapan-kapan gitu kan kita main ke daerah yang hijau-hijau itu seperti saya bilang tadi teman-teman. Dan kali ini saya muter aja mau ke arah jalan pulang ya. Ini juga muternya lumayan juga teman-teman ya. Jadi dari percobaan sebelumnya, kamera Insta360 yang saya pakai ini teman-teman ya, kalau misalkan nggak pakai kamera eksternal itu suaranya sih ada ya, tapi wind reduction ya, jadi peredam kebisingan angin ya, wind reduction ya, itu pokoknya lah ya. Jadi kalau misalkan wind reduction itu tetap diaktifkan, ya tetap aja kalau misalkan kita pakai jalan kayak gini kedengarannya samar-samar. Jadi mau gak mau kalau memang harus dipakai untuk ngevlog ya kan, ngevlog motovlog gitu kan ya, harus pakai kamera eksternal ya teman-teman ya. Nah ini SMA 13 ya teman-teman, kalau kalian orang Lampung yang sekolahnya SMA 13 ataupun alumni SMA 13 di situ teman-teman ya. Nah lanjut aja, jadi kemarin saya udah sempat beli mic eksternal ya. Mic eksternalnya itu juga saya salah beli teman-teman ya. Kalau untuk Insta360 360 ini ternyata pinnya itu yang ada 3. Jadi di ujungnya itu, di ujung colokan micnya itu harus lingkarannya itu 3, bukan 4 ya. Jadi kalau misalkan kalian beli yang 4, nah jika kalian punya kamera Insta360 ya pengen dipakai mic itu jangan pakai pinnya yang 4 teman-teman ya. Jadi harus yang pinnya itu 3. Itu yang cocok atau itu yang compatible gitu kan. Kalau misalkan ada yang 4, ini boleh sih, bisa sih, tapi kalian harus beli adapter lagi teman-teman ya. Jadi berkali-kali kita beli adapternya ya, kayak saya kemarin sih ya nggak mau saya beli adapter juga ya sekalian dengan mic yang 3 pin. Kemudian tokonya juga jual adapternya juga, ya udah saya beliin sekalian ya, karena memang murah juga kan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi Insta360 ya, Insta360 ini kan sebenarnya kalau mau pasang mic eksternal kan dia ada adapter lagi teman-teman ya. Adapternya kotak kecil gitu ya, jadi dia nggak langsung plug nggak langsung nyatu di kameranya teman-teman ya. Jadi harus ada tambahan lagi adapternya.
Dan itu harganya lumayan teman-teman, walaupun kecil juga harganya ya bisa sampai 400 ribuan teman-teman ya. Jadi ya gimana ya, jadi kita itu kalau misalkan salah beli ya udah, kalau misalkan kita salah beli mic-nya maksudnya, jadi kita harus beli adapter tambahan lagi di luar adapter utamanya gitu kan. Dan kebetulan saya juga udah pakai adapter juga ya, adapter tambahan. Kemudian saya jajal walaupun hanya sebentar, terus saya bandingin dengan yang memang tidak perlu pakai adapter, yaitu pinnya 3. Ternyata kualitas suaranya menurut saya bagusan yang kualitas pinnya 3 teman-teman, jadi bukan yang pin 4 ya. Jadi yang pin 3 ini walaupun murah ya sebenarnya, tapi suaranya lebih bagus dibandingkan dengan mic yang dengan pin 4 teman-teman ya. Mungkin karena tanpa adapter ya, tanpa adapter tambahan ya, langsung masuk ke adapter utama, jadi suaranya lebih bagus juga gitu kan. Oke, jadi ini saya ngerekamnya sore teman-teman ya, habis hujan gitu kan, panasnya juga di atas tuh, mataharinya memang nggak sepanas jam 12, jam 1 ataupun jam 2 ya, tapi ya agak silau ya. Mudah-mudahan di kameranya nggak terlalu backlight ya, backlightnya sih ya, kayaknya nggak ada ya. Nah ini daerah perumahannya teman-teman ya, dari tempat tinggal saya ini berapa meter ya, nama daerahnya saya juga nggak tahu, lupa gitu kan. Tapi yang jelas saya cuma pengen tes mic aja, muter-muter gitu kan. Wih, hampir jatuh. Kalau misalkan mic lagi, kalau misalkan kaca helmnya dibuka nih gimana nih suaranya teman-teman? Kalau kaca helmnya dibuka, apakah suaranya masih baik terdengar atau enggak nih? Kalau saya rasa sih ya angin tetap masuk ya, tapi nggak tahu nih apakah parah ataupun tidak terlalu parah gitu kan. Oke, di depan kita belok kiri, masuk jalan lintas teman-teman ya. Kalau sebelah kanan itu kita mau ke arah bundaran apa ya namanya, lupa saya. Tapi harus putar bawah dulu dari sini. Dan kita nggak mau menuju ke sana, kita mau menuju rumah gitu kan, mau pulang gitu kan, setelah tes mic ini gitu kan, langsung aja lurus. Saya rasa untuk tes mic-nya cukup lah ya. Nggak perlu lama-lama gitu kan, karena kita kan cukup pengen tahu kualitas suara aja gitu teman-teman ya. Jadi ya kalau ini udah lebih dari sekedar cukup gitu kan, kita ngoceh dari tadi kan. Nah di sini kita putar pala, nengok kanan, ambil kanan ya. Aduh becek. Tahan. Sabar. Oke, langsung masuk. Ada Pak Haji. Kita ikut Pak Haji masuk kiri teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah temenin saya tes mic-nya. Bagaimana menurut kalian? Apakah suara mic-nya bagus atau enggak? Boleh buat kamu yang mau komen, silakan. Buat kamu yang baru mampir, yang pengen tahu ya kan, kalau kamera Insta360 bulat lewat. Jadi kalau kalian yang punya kamera 360 pengen tahu mic-nya itu dipakai untuk vlog, kira-kira bagus, worth it atau enggak, kalian boleh lihat video ini teman-teman ya. Jadi ini adalah mic murah sebenarnya ya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu kalau misalkan pakai mic mahal gimana jadinya.
Tapi yang jelas karena ini percobaan ya kita pakai mic murah aja gitu kan. Kalau memang mic murah ini bagus ya akan kita pakai seterusnya. Kalau memang nggak bagus ya kita cari supaya bagus lah teman-teman ya. Kalau memang ada yang murah kenapa harus yang mahal gitu kan. Kalau ada yang simple ya kenapa harus yang rumit gitu kan. Oke teman-teman, mungkin saya rasa cukup dulu sampai sekian. Sampai berjumpa lagi, sampai bertemu lagi di video berikutnya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.